Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Liu Sitong, apa maksudmu? Mengapa kamu tidak membiarkan saudari muda Qian mengikuti ujian? Dan mengapa kamu harus membiarkan murid-murid yang mengikuti ujian bergabung dengan garis keturunanmu? Teriak pada seorang pemuda berkulit putih. Liu Sitong mencibir, menatap Wei Qing yang marah dan berkata, "Kakak senior Wei Qing, saya tidak menolak penilaian saudari junior Qian, dan saya tidak memaksa murid penilai lain untuk bergabung dengan garis keturunan kami. Apakah kamu masih bisa mempengaruhi pilihan orang lain? Kamu berbicara omong kosong. Kamu baru saja melarangku mengikuti tes, dan kamu mengatakan bahwa selama aku bergabung dengan garis keturunanmu, kamu akan membiarkanku lulus tes di Aken dengan mudah, semua yang kamu katakan." Qian Xiu mengungkap kebohongan Liu Sitong. Tapi Liu Sitong berkata dengan senyuman di wajahnya tanpa rasa panik, "Adik perempuan Qian, kamu salah dengar. Sebagai ketua juri penilaian ini, bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti itu? Dan saya tidak akan pernah melakukannya. Kamu tidak tahu malu." Qian Xiu sangat tidak tahu malu oleh Liu Sitong sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. "Liu Sitong, karena kamu bilang kamu tidak menghentikanku, biarkan saudari muda Qian melakukan penilaian. Ada juga beberapa murid dalam yang akan melakukan penilaian. Kamu tidak diperbolehkan menghentikan mereka atau meminta mereka untuk bergabung dengan tim." Wei Qing menahan amarahnya dan menghadapi Liu Sitong. "Penilaiannya oke, tapi setiap orang harus membayar 5 koin spiritual emas ungu." Petik 2. Mendengar kata-kata Liu Sitong, semua orang tercengang, dan kemudian Wei Qing mengerutkan kening dan berkata, "Liu Sitong, apakah Anda ingin menggunakan identitas Anda sebagai ketua juri penilaian untuk melanggar hukum demi keuntungan pribadi dan menghasilkan uang untuk diri Anda sendiri? Saya belum pernah mendengar tentang penilaian. Anda menginginkan koin spiritual, Anda menunjukkan pilih kasih," kata Qian Xiu keras. Ada murid lain yang mengikuti penilaian dan mereka mulai berteriak juga. Bagaimanapun, 5 koin spiritual emas ungu adalah sejumlah besar uang bagi para murid ini. "Jangan bicara terlalu kasar. Kapan saya melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Ini adalah aturan baru yang ditetapkan oleh Sekte Xian kami. Tidak hanya Anda, tetapi juga murid dari garis keturunan kami harus membayar untuk penilaiannya. Namun, uang ini tidak diserahkan kepada sekte, tetapi kepada 2 murid untuk dinilai, dan siapapun yang menang, koin spiritual ini akan diberikan kepadanya," kata Liu Sitong sambil mencibir. "Apakah kamu bercanda? Sebagai ketua juri ujian, kamu pasti akan melindungi muridmu sendiri. Bukankah kita ditakdirkan untuk kalah?" Qian Xiu langsung menegur dengan keras. Wei Qing juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Liu Sitong sengaja membuat penghalang untuk mencegah murid dari garis keturunan mereka berpartisipasi dalam penilaian. Tidak hanya muridnya yang banyak untuk menilai lawan, tapi ketua wasit juga merupakan anggota keluarga lawan. Bagaimana dia bisa tak terkalahkan jika dia menjadi wasit sekaligus atlet? Terlebih lagi, 5 koin roh emas ungu per orang, tidak semua orang bisa mendapatkannya. "Liu Sitong, aku akan menuntutmu karena menghalangi penilaian murid ini," kata Wei Qing dengan marah. "Pergilah, aku akan menunggumu. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh tuanku, dan peraturan ini diumumkan atas perintah pemimpin sekte. Jika kamu menuntutku, bukankah kamu juga akan menuntut tuanku?" Liu Sitong berkata dengan percaya diri. "Kamu." Wei Qing terdiam sesaat, yang membiarkan tuannya menjadi penguasa sekte. Dalam hal ini memaksa murid dari garis keturunan mereka untuk bergabung lagi. Dan jika penilaian murid luar dan penilaian murid dalam semuanya berasal dari garis keturunan yang sama dengan pemimpin sekte, maka seiring berjalannya waktu, seluruh sekte Xian akan menjadi satu keluarga. Tapi sekarang Wei Qing tidak punya pilihan.
Ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin sekte. Apakah kamu akan mengikuti ujian? Jika kamu tidak mengikuti ujian, jangan membuat masalah di sini. Liu Sitong berkata dengan tidak sabar. Chen Ping tetap diam di pinggir lapangan, tetapi dia tahu bahwa metodenya yang mengandalkan kemampuannya untuk lulus tanpa penilaian sepertinya tidak akan berhasil. Kecuali dia memilih untuk bergabung dengan garis keturunan pemimpin sekte baru, dalam hal ini, bahkan jika dia bertemu dengan pemimpin sekte lama, mereka mungkin tidak mengajarinya seni fusi api yang ekstrim. Kakak senior Wei Qing, lupakan saja. Kata Qian Xiu tak berdaya. Dia tidak bisa menghasilkan 5 koin roh emas ungu dan tidak bisa berpartisipasi dalam penilaian. Saudari junior Qian, jangan berkecil hati. Saya akan membayar Anda untuk penilaiannya, kata Wei Qing dan mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dari tubuhnya. Ini diberikan kepadanya oleh Chen Ping. Chen Ping memandang Wei Qing, dan dia tidak menyangka orang ini terlihat sangat serakah, tetapi dia bersedia mengambil uangnya saat ini. Kakak senior Wei Qing, kamu. Qian Xiu melihat koin roh emas ungu yang dikeluarkan Wei Qing, dan wajahnya dipenuhi dengan emosi sejenak. Pergi dan ikuti penilaiannya. Saya yakin Anda akan berhasil. Wei Qing menatap Qian Xiu dengan mata tegas. Chen Ping tahu bahwa alasan mengapa Wei Qing menjadi begitu murah hati adalah karena dia sangat menyukai Qian Xiu. Seringkali setelah dia menyukai seorang wanita, seorang pria menjadi murah hati padanya. Kakak senior Wei Qing, lalu kakak laki-laki lainnya. Qian Xiu melihat keluar dan melihat ada beberapa murid dari garis keturunannya yang ingin dinilai. Ketika Wei Qing melihat ini, dia tampak malu dan berkata, saya tidak bisa mengendalikan orang lain, saya tidak punya banyak uang. Ketika orang lain mendengar ini, wajah mereka pucat dan sedih. Murid dari silsilah kita untuk penilaian, majulah, saya akan membayarmu koin roh. Liu Sitong menyapa saat ini, dan kemudian menyerahkan koin roh untuk murid dari silsilah mereka. Total ada lebih dari 10 murid, dan Liu Sitong melemparkan hampir 100 koin spiritual emas ungu ke atas meja. Apakah ada murid lain yang ingin bergabung dengan silsilah kami? Saya juga dapat membayar Anda. Liu Sitong berteriak kepada para murid yang menunggu penilaian di luar pintu. Dengan teriakan ini, banyak orang mengangkat kepala dan sepertinya melihat harapan di mata mereka. Namun, karena kehadiran Wei Qing dan Qian Xiu, belum ada yang datang. Liu Sitong tidak terburu-buru. Dia tahu cepat atau lambat orang-orang ini akan datang, jadi dia menunggu dengan tenang. Wei Qing sangat malu saat ini. Dia tidak ingin murid-muridnya bergabung dengan master sekte baru. Tapi dia tidak bisa mendapatkan koin spiritual untuk membayar murid-murid ini. Saat suasana menjadi sangat canggung, Chen Ping berbicara. Kakak senior, saya telah membayar biaya ujian untuk murid-murid dari silsilah ini. Biarkan mereka datang sebagai murid sebanyak yang mereka inginkan. Setelah mengatakan itu, Chen Ping langsung menuangkan sekantong koin spiritual emas ungu ke atas meja. Koin roh emas ungu yang jatuh mengejutkan mata semua orang. Ada lebih dari 100 koin roh emas ungu. Setelah terkejut beberapa saat, Wei Qing meraih bahu Chen Ping dengan penuh semangat. Adik laki-laki, terima kasih, terima kasih. Petik 2. Adik laki-laki, kamu sangat kaya. Ling Bi justru memeluk Chen Ping dengan penuh semangat. Hal ini membuat Chen Ping sangat malu. Bagaimanapun, pria dan wanita tidak bisa berhubungan intim. Terlebih lagi, Wei Qing juga menyukai Qian Xiu. Pada saat ini, Qian Xiu meremas dada Chen Ping dengan lembut, membuat Chen Ping tidak bisa berkata-kata. Dua orang baru saja bertemu, apakah mereka begitu terbuka? Ketika murid-murid di luar pintu melihat ini, mereka semua berlari masuk dan berterima kasih kepada Chen Ping satu demi satu. Mereka masih belum tahu bahwa ada generasi kedua yang begitu kaya di antara murid-murid mereka. Sangat kaya, Liu Sitong mengerutkan kening, melirik ke arah Chen Ping dan berkata, Saudara senior Wei Qing, siapa orang ini? Dia terlihat sangat asing,
bukankah dia dari sekte Xian kita? Ini adalah murid baru tuanku, saya ditanya secara khusus untuk membawanya ke sini untuk dinilai, kata Wei Qing. Oh, ternyata dia adalah murid yang baru saja direkrut oleh Penatua Yu. Pantas saja Penatua Yu tidak meremehkan murid yang kaya dan miskin seperti itu. Tetapi percuma saja memiliki uang. Saya akan menegakkan hukum dengan tidak memihak. Jika saya tidak memiliki kekuatan, saya tidak bisa. Mereka yang lulus ujian, uang dapat membuat Anda sujud, tetapi tidak dapat membuat saya menunjukkan pilih kasih. Kata Liu Sitong dengan marah. Jelas sekali, Liu Sitong ini mengikuti Wei Qing dalam Yin dan Yang Penatua Yu untuk menjadi rakus akan uang. Wei Qing tersipu, karena apa yang dikatakan Liu Sitong benar. Berhenti bicara, omong kosong, cepat daftar dan persiapkan penilaian mereka. Kakak senior Wei Qing, saya bisa membiarkan mereka mengambil penilaian, tetapi sebagai saudara junior seperti Anda hanya dapat mengambil penilaian sekte luar, dan Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah, penilaian setelah beberapa tahun pemeriksaan. Ini aturannya, jangan melanggar aturan, kata Liu Sitong. Ketika Wei Qing mendengar ini, dia berkata dengan marah, Liu Sitong, apakah kamu sudah selesai dengan ini? Ini adalah murid yang dibawa oleh tuanku. Dia tidak perlu dinilai oleh orang luar. Kamu melakukan ini dengan sengaja, tidak perlu dilakukan sebelumnya, tetapi sekarang peraturannya telah berubah. Anda harus mengikuti pemeriksaan eksternal dan mengamatinya selama beberapa tahun. Kamu, Wei Qing sangat marah, aku akan pergi ke aula dewan untuk menuntutmu. Aku tidak yakin kamu bisa melakukannya. Xianmen menutupi langit dengan satu tangan. Pergi, cepat dan lihat apakah kamu bisa menuntutku, kata Liu Sitong sambil mencibir. Wei Qing baru saja mengatakan ini, tapi tidak bergerak. Dia tahu bahwa meskipun dia pergi, tidak ada gunanya. Liu Sitong, apa yang kamu inginkan? Bagaimana kita bisa lulus ujian sekte dalam guru kita? Wei Qing akhirnya bertanya tanpa daya. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap, Wei Qing hanya bisa menyerah. Bagaimana kalau begitu, untuk murid dari silsilahmu, biaya penilaian dinaikkan menjadi 10 koin spiritual emas ungu. Liu Sitong bertanya. Kamu, Wei Qing gemetar karena marah. Jangan khawatir, jika murid dari silsilahmu menang, semua koin spiritual ini akan dikembalikan secara penuh. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu merasa bahwa murid dari silsilahmu tidak berguna dan tidak memiliki peluang untuk menang? Sitong mengejek. Wei Qing dikatakan tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar berpikir begitu. Bagaimanapun, mereka memiliki sedikit murid dalam garis keturunan mereka, dan kekuatan mereka tidak kuat. Terus terang, uang yang Anda keluarkan diberikan kepada pihak lain secara gratis. 10 koin spiritual emas ungu tidaklah banyak. Apakah Anda berani bertaruh lebih besar? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan sekantong koin spiritual emas ungu lainnya. Saya bertaruh semua koin roh emas ungu ini. Anda hanya perlu membayar setengah dari koin roh. Jika Anda menang, Anda akan mengambil semua koin roh. Jika kalah, Anda hanya akan mengambil setengah dari koin roh. Chen Ping memandang Liu Sitong dan berkata. Liu Sitong tertegun sejenak, dan kemudian melihat ke arah Chen Ping. Dia hanyalah seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, tapi dia mengucapkan kata-kata arogan. Adik laki-laki, kamu, Wei Qing hanya tahu bahwa Chen Ping kaya, tapi tidak tahu seberapa kuat Chen Ping, jadi dia ingin menghentikannya. Bagaimanapun, Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Adik laki-laki, jangan bertaruh dengan mereka. Tidak peduli seberapa kaya kamu tidak bisa memberikannya kepada mereka secara gratis. Qian Xiu juga buru-buru membujuk Chen Ping. Jangan khawatir, uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Kemudian mata Liu Sitong berbinar, dia mengira Chen Ping hanya kaya dan berpura-pura menjadi keren, padahal dia tidak memiliki kemampuan nyata.
Ini jelas merupakan hadiah uang untuk diri Anda sendiri. Bagaimana mungkin Anda tidak setuju? Oke, aku berjanji padamu. Setelah Liu Sitong mengatakan itu, dia juga mengeluarkan sekantong koin roh dan menuangkan semuanya ke atas meja. Melihat Liu Sitong setuju, banyak murid yang terkejut. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa koin roh emas ungu ini adalah sumber daya dan dapat membeli banyak sumber daya. Sekarang kedua belah pihak diblokir.